Selama puluhan tahun, NATO hidup dengan satu keyakinan mutlak bahwa langit adalah wilayah mereka. Dengan AWACS yang mengawasi dari jauh, tanker yang menopang jarak tempur, dan jet tempur modern yang terhubung dalam satu jaringan rapi, NATO merasa nyaman. Terlalu nyaman. Namun dari era Uni Soviet, lahir satu pesawat yang tidak pernah peduli pada kenyamanan itu. Namanya MiG-30, satu Foxhound. Kekuatan udara NATO tidak berdiri pada satu pesawat hebat. Ia berdiri di atas sistem. Sistem yang bergantung pada pesawat AWACS untuk melihat jauh, tanker udara untuk bertahan lama, dan jaringan data untuk menyatukan semuanya. Tanpa itu, jet-jet tempur NATO hanyalah mesin cepat. Tanpa mata, tanpa daya jelajah, tanpa keunggulan strategis, dan setiap sistem selalu punya titik rapuh. MiG-31 tidak diciptakan untuk duel indah di langit. Ia tidak lahir untuk dogfight. Ia lahir dari ketakutan Uni Soviet akan serangan mendadak NATO, pembom strategis, rudal jelajah, dan perang yang dimulai tanpa peringatan. Karena itu, MiG-31 dirancang dengan satu tujuan: mencegat sebelum terlambat, cepat, jauh, mematikan dari jarak yang tidak nyaman bagi lawan. Radar Zaslon milik MiG-31 bukan radar biasa. Ia adalah radar PESA pertama di dunia yang dipasang di jet tempur. Artinya, MiG-31 bisa melihat target besar. AWACS, tanker, bomber, dari jarak ratusan kilometer. Dan ketika radar itu dipasangkan dengan rudal jarak sangat jauh, konsep zona aman NATO mulai runtuh. Pesawat pendukung yang selama ini berada jauh di belakang garis konflik, kini harus mundur lebih jauh, mempersempit cakupan, dan beroperasi dalam tekanan konstan. Bukan karena mereka ditembak jatuh, tetapi karena mereka tidak lagi merasa aman. Perang modern tidak selalu dimenangkan dengan ledakan. Seringkali dimenangkan dengan ketidakpastian. MiG-31 menciptakan itu. Dengan kecepatan mendekati Mach 3, ia bisa muncul cepat, mengunci target, dan pergi sebelum respons penuh terbentuk. NATO dipaksa mengawal AWACS lebih ketat, menambah lapisan pertahanan, dan menghabiskan sumber daya hanya untuk berjaga-jaga. Ini bukan kekalahan taktis. Ini kelelahan strategis. Ketika MiG-31 dimodifikasi menjadi varian MiG-31K, perannya berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar interseptor, ia menjadi platform senjata strategis udara. Dalam konteks NATO, ini berarti pangkalan depan tidak lagi sepenuhnya aman, gugus kapal induk harus memperluas jarak operasi, dan sistem pertahanan udara dipaksa bekerja tanpa henti. Sekali lagi, bukan karena jumlah MiG-31 yang banyak, melainkan karena dampak strategisnya yang besar. MiG-31 bukan pesawat siluman. Ia besar, ia tua, ia terlihat jelas di radar. Namun justru karena itu, ia tidak perlu mendekat. Dalam perang modern, mengganggu sistem seringkali lebih efektif daripada menghancurkan unit. Dan MiG-31 melakukan itu dengan sempurna. MiG-31 adalah bukti bahwa
Senjata lama tidak selalu berarti usang. Ia tidak menjatuhkan NATO dari langit, namun ia membuat NATO kehilangan kenyamanan. Dan dalam dunia strategi militer, ketika kenyamanan hilang, keunggulan mulai dipertanyakan. MiG-31 tidak memenangkan perang, tapi ia mengingatkan satu hal penting. Langit tidak pernah benar-benar milik siapapun.